Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Tentara yang berbahagia, serta rekan-rekan masyarakat yang ada di Kabupaten Buru yang sehat-sehat walafiat, yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada channel Pojok Tentara Teladan Nusantara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga berterima kasih pada channel Pojok Tentara, karena pada channel inilah saya tetap bisa menyapa masyarakat Kabupaten Buru dengan kajian-kajian singkat terkait dengan pemahaman keagamaan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji ada salah satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. Ini surat yang kalau di kalangan kita biasanya kita hadapi musibah, kita selalu menyebutnya. Surat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita pada surat itu bahwa dan sungguh kami pasti mengujimu. Mengujimu ini maksudnya menguji kita dengan segala hal, seperti ada rasa takut, kemudian juga wal ju'i, ada rasa lapar. Ini rasa takut, rasa lapar ini bukan takut-takut biasa, tapi ada situasi yang sangat menakutkan. Lapar bukan lapar-lapar biasa, tapi ada kelaparan yang melanda kita. Nah itu berarti Allah bilang nabluwannakum, saya uji. Wa naqsim minal amwal, kemudian urutan ketiga itu hilangnya harta. Jadi bangkrut, entah kita bangkrut atau harta kita dicuri atau hilang karena penyebab apa. Nah itu bagian dari ujian. Baru urutan yang keempat, wal anfusi, lalu hilangnya nyawa. Hilang nyawa ini sudah urutan keempat. Kemudian berikutnya was samarat, buah-buahan. Misalnya kita punya perkebunan yang tiba-tiba gagal panen, kemudian pertanian yang gagal panen dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari nabluwannakum, saya uji kalian. Tapi dari seluruh urutan ujian itu Allah tutup ayat ini dengan bunyi wabasyiris sabirin. Allah bilang yang sabar, kasih dia kabar gembira dari saya. Nah, alladzina idza asabathum musibatun, dari rasa takut, lapar, kurangnya harta, nyawa, sampai habisnya buah-buahan, itu namanya musibah. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ditimpa musibah seperti itu, maka kita dianjurkan berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Jadi yang pertama yang kita garis bawahi, ucapan inna lillahi itu bukan dikhususkan untuk orang meninggal dunia saja. Ucapan innalillahi itu yang diurutkan pada ayat yang 155 tadi itu ada kelaparan, ketakutan, berkurangnya harta atau hilangnya harta, nyawa, atau gagal perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi banyak ragam. Jadi tidak dikhususkan untuk ketika orang meninggal dunia. Tapi kita lihat filosofi innalillahi, atau kita lihat hakikat innalillahi ya. Innalillahi itu sebuah konsep hidup yang utuh. Saya bisa mengatakan saya milik Allah. Apa konsekuensinya kalau saya bilang saya milik Allah? Konsekuensinya apa saja yang dia perintahkan saya harus kerjakan. Apa saja yang dia larang saya harus tinggalkan. Itu konsekuensi dari ketika saya berucap saya milik Allah. Kecuali kalau saya bilang saya bukan milik Allah, ya terserah jalan kita. Tapi kalau kita sudah berani mengatakan saya milik Allah,
maka taatlah kepada pemilik. Sehingga kalau kita dalam ajaran agama Islam ya, misalnya kalau ada anjuran salat, saya milik Allah, maka saya harus menunaikan salat. Kalau ada anjuran bersedekah, berinfak, saya milik Allah, maka saya berinfak. Kalau ada anjuran untuk baik dengan tetangga dalam hadis Rasulullah SAW misalnya, saya milik Allah, saya harus baik dengan tetangga. Kalau ada anjuran, saya harus hargai yang lebih tua dalam hadis Nabi, saya harus membina dan menyayangi yang lebih muda dalam hadis Nabi, dan ketika saya berucap, saya milik Allah, saya harus hargai yang tua, kemudian sayangi yang muda. Itu konsekuensi dari innalillahi. Tapi catatan kita yang berikut adalah, untuk beramal saja dalam jumlah, misalnya karena saya ini kan milik Allah, saya harus sholat. Ada sholat sekian, sholat sunnah sekian, berinfak sekian, jumlahnya begitu banyak. Itu belum tentu bisa kita bawa ke ilaihi raji'un. Jadi konsep innalillahi, beramallah, tanamkanlah amal, tegakkanlah amal. Tapi untuk ilaihi raji'un, jagalah kualitas amal. Saya sudah baik dengan orang nih, saya sudah baik dengan tetangga, tapi kebaikan ini ikhlas karena Allah ataukah baik untuk pamer? Kebaikan ini baik untuk karena Allah atau baik agar dipuji orang? Kalau kebaikan untuk dipuji orang, maka kebaikan itu tidak bisa ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilaihi rajiunnya tidak dapat. Kalau kita beramal untuk dipuji orang, dikagumi orang, maka amal itu tidak bisa kita bawa ke ilaihi raji'un. Jadi hati-hati, karena dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang Allah terima itu bukan jumlahnya banyak, tapi amal yang Allah terima adalah yang kualitas baik, yang mutunya baik. Jadi innalillahi dalam amal saja belum cukup. Harus amal itu berkualitas, baru kita bisa ilaihi raji'un. Jadi saya berani mengatakan, saya sholat karena innalillahi, saya milik Allah. Tapi sholat ini harus murni ikhlas karena Allah, agar sholat itu bisa ilaihi raji'un. Saya baik dengan orang karena saya berani mengatakan innalillahi. Tapi kebaikan ini harus murni ikhlas agar kebaikan itu bisa ilaihi raji'un. Jangan sampai kita banyak melakukan kebaikan tapi kemudian berubah menjadi asap. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak dilandasi dengan iman dan tidak diwarnai dengan keikhlasan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beramallah dan jaga kualitas amal. Kalau itu kita sudah lakukan, maka kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang taat, yang sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pojok Tentara dan masyarakat di Kabupaten Buru yang berbahagia, satu kata terakhir untuk kita semua adalah, untuk mendapatkan ridho Allah, kita harus ridho dulu terhadap apa yang Allah beri. Kalau kita sudah ridho, terima dengan ikhlas apa yang Allah beri, maka ridho Allah juga akan dia beri. Hanya dengan ridho Allah lah kita bisa menapaki hidup di dunia sampai di akhirat dengan bahagia. Pesan Jalaluddin Rumi dalam sebuah bahasanya, a'zamun ni'ami fil hayati rahatul bali, insya'urta biha fa anta tamliku kulla syai'in. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah memiliki hati yang tenang. Dan jika Anda sudah memiliki hati yang tenang, Anda seperti sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Adapun yang biasa orang sebutkan innalillahi ketika mendengar orang meninggal dunia, itu pada hakikatnya ucapan itu bukan untuk si mayat, tapi ucapan itu untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan seperti si mayat. Jadi ketika ada si A meninggal dunia, kita kan mengucapkan innalillahi. Artinya kan kita milik Allah. Kan kita tidak bilang dia, tapi kita milik Allah.
wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi pada hakikatnya ucapan itu untuk mengingatkan kita, bukan ditujukan langsung kepada si mayat. Mudah-mudahan sekilas tentang innalillahi, konsep innalillahi ini berguna bagi kita semua. Sahabat Pojok Tentara dan masyarakat yang ada di Kabupaten Buru, rajin-rajinlah mengikuti channel Pojok Tentara, karena dari Jakarta kita menyapa Pulau Buru. Dan untuk seterusnya, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladan Nusantara.